Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Ji Hao. Dari kejauhan, Pendeta Hua melirik Ji Hao. Tatapannya menyapu dengan penuh gairah di atas bel Pangu, sementara tangannya sedikit bergerak. Tapi selanjutnya, dia sepertinya mengingat beberapa hal lama, yang membuatnya berhenti, tak berdaya dan ketakutan. Sedikit gemetar, Pries Hua berubah menjadi dua teratai besar dan hanyut ke dalam air, mengikuti dari belakang He Tu dan Luo Su, menghilang juga. Ji Hao tidak berbalik saat dia mengendarai jembatan emas, terbang ke kota Pu Ban secepat yang dia bisa. Subformasi Feather Mountain sudah dihancurkan. Hou Tu memiliki segel ilahi Hou Tu, yang memungkinkannya untuk mengambil kembali semua bumi yang bernapas kapanpun dia mau. Air yang tertutup itu seperti naga jahat yang dirantai dan disimpan di dalam kandang. Disegel untuk waktu yang lama, kepadatan air telah meningkat ke titik yang tidak masuk akal. Begitu air tertutup keluar dari formasi penyegelan air, seluruh Midland akan menghadapi bencana yang merusak. Ji Hao bahkan membakar darah rohnya untuk meningkatkan kekuatan jembatan emas, untuk terbang ke kota Pu Ban dengan kecepatan tertinggi yang bisa dia capai dengan kekuatannya saat ini. Jembatan emas meninggalkan aliran panjang cahaya jernih di belakang. Dimanapun cahaya jernih melintas, ruang itu terkoyak, menunjukkan retakan hitam jernih. Kekuatan magis di dalam Ji Hao gelisah, di bawah pengaruhnya, celah ruang telah bergetar, tanpa bisa menyembuhkan dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Tubuh Sisi berubah menjadi semakin berat, dan kekuatan bintang telah bocor keluar dari tubuhnya. Formasi sihir penyegelan bintang 99 tidak bisa lagi mengendalikan bintang asli ini. Jiwa Sisi belum sepenuhnya menyatu dengan inti bintang. Oleh karena itu, dia sekarang hanya bisa memengaruhi bintang ini dalam kisaran kecil, tetapi tidak bisa mengendalikannya. Awalnya, Ji Hao merasa bahwa dia terbang dengan batu yang dibawa di lengannya, tetapi segera, batu itu berubah menjadi gunung, yang memaksa Ji Hao untuk memegang Sisi dengan kedua tangan untuk membawa tubuhnya yang semakin berat. Dalam waktu singkat, Ji Hao tidak punya pilihan selain mengaktifkan metode kultivasi dengan 9 putaran untuk meningkatkan kekuatan fisiknya ke tingkat yang ekstrim, untuk menanggung berat Sisi dan kekuatan bintang yang mengamuk seperti naga yang merajalela yang berasal dari tubuh Sisi. Pada akhirnya, terlihat, gelombang cahaya berkabut berwarna kuning melonjak keluar dari tubuh Sisi, mengenai lengan dan tubuh Ji Hao. Itu membuat tubuh Ji Hao berdengung keras, memberi tekanan besar padanya. Kecepatan terbang Ji Hao berubah semakin lambat. Dia sedikit gemetar, dan kekuatan rohnya tidak bisa mengunci jembatan emas lagi. Tulang lengannya hampir hancur. Pada saat ini, Ji Hao akhirnya mengerti kekuatan seperti apa yang diwakili oleh nama penyihir tertinggi, dan seberapa kuat kekuatan yang terkandung dalam bintang sungguhan. Dia mengagumi nenek moyang manusia yang bijaksana dan kuat yang menemukan formasi sihir penyegelan bintang 99, dan memelopori metode menyeret bintang asli ke dalam tubuh manusia. Pemikiran yang tidak biasa namun luar biasa seperti apa yang memungkinkan nenek moyang manusia yang bijaksana itu menciptakan metode kultivasi ajaib seperti itu. Jembatan emas itu sedikit berdengung, dan melintasi ribuan gunung bersama dengan suara menusuk telinga. Ji Hao menggertakkan giginya erat-erat dan memegang tubuh Sisi. Jubah Taiji telah menutup kembali aliran cahaya jernih untuk menangkis Ji Hao melawan kekuatan bintang fatal yang datang dari tubuh Sisi. Tapi tetap saja, organ dalam Ji Hao terluka, dan tebasan berdarah muncul di seluruh kulitnya. Menteri Sisi, Ji Hao tanpa daya menghela nafas panjang. Jauh di dalam inti bintang, jiwa Sisi menghela nafas sedikit dan berkata, ini adalah takdir. Ji Hao, kamu kembali ke kota Pu Ban. Beritahu Wen Ming. Saat Sisi akan meninggalkan beberapa kata penting kepada Ji Hao ketika dari gunung yang menjulang tinggi di depan, cahaya terang menyinari langit. Segera, sekelompok besar orang melesat keluar dari cahaya. Dengan penglihatan yang luar biasa, Ji Hao melihat si Wen Ming bergegas di depan orang lain. Paman Wen Ming, Ji Hao berteriak, Menteri Sisi hampir tidak bertahan. Aku tidak bisa, retak. Ji Hao merasakan sakit yang menusuk dari lengannya sementara kekuatan bintang meledak dari tubuh Sisi. Dalam sekejap, tulang lengan Ji Hao hancur berkeping-keping.
Di bawah pengaruh kekuatan bintang, tubuh Sisi sudah menjadi kristal berwarna kuning. Tubuh kristal Sisi itu jatuh dengan keras ke tanah, menghantam gunung tinggi. Gunung itu segera diratakan, dan berubah menjadi awan abu yang mengembang, melayang di seluruh langit. Sebuah lubang selebar 10 mil ditinggalkan di tanah. Sisi berbaring di tengah lubang, dan masih tenggelam. Si Wenming berlari, dan mengikuti dari belakangnya adalah Kaisar Sun dan pemimpin manusia lainnya. Melihat tubuh tanpa kepala Sisi dan Ji Hao berlumuran darah, wajah semua orang menjadi pucat ketakutan. Si Wenming bahkan meraung dengan suara menangis. "Aba, Ji Hao, apa yang terjadi?" Ji Hao tidak mengatakan apa-apa. Dalam situasi saat ini, bahasa tidak cukup untuk menjelaskan semuanya. Dia menutup matanya dan memancarkan cahaya jernih dengan matanya yang tegak, menunjukkan kepada semua orang apa yang terjadi. Sisi dan dia disergap oleh sekelompok monster chaos, lalu Kun Peng muncul bersama Zhu Rong dan Hou Tu. Semua ini terjadi begitu cepat, namun dalam sekejap mata, Ji Hao memutar ulang semuanya. "Kun Peng!" Si Wenming gemetar marah dengan giginya tergertakkan erat. Seiring dengan suara retak, dia menghancurkan semua giginya, dan memeras darah dari mulutnya sendiri. Denting, si Wenming berlutut di samping Sisi dan memegang tubuh kristal Sisi yang sedingin es, berat, transparan, berwarna kuning tua dengan kedua lengan. Suara Sisi keluar dari perutnya, "Untuk apa kamu menangis? Aku tidak kehilangan apa-apa selain tubuh manusia. Jiwa saya telah terhubung dengan inti bintang sungguhan. Ketika saya benar-benar bergabung dengan inti bintang, saya masih bisa membuat tubuh dengan kekuatan bintang dan menjadi manusia lagi. Tapi Aba, dengan tubuh yang diciptakan oleh kekuatan bintang, kamu tidak akan lagi menjadi dirimu." Si Wenming menangis. Sisi tersenyum dan berkata dengan lembut, "Wenming, kamu salah paham tentang ini. Sejak aku memicu formasi sihir penyegelan bintang 99 dan mengubah diriku menjadi penyihir tertinggi, aku sebenarnya bukan manusia murni lagi. Tubuh daging dan darah, atau tubuh yang diciptakan dengan kekuatan bintang. Selama aku masih memiliki jiwa ini, sebagai abamu." Menghela nafas dalam-dalam, Sisi melanjutkan dengan nada kasar, "Sekarang, saya memberitahu Anda sesuatu yang penting. Anda harus mendengarkan dengan cermat. Dan, Kaisar Sun, saya khawatir bencana sejati yang datang ke umat manusia kita baru saja dimulai secara nyata. Menghadapi tantangan besar, saya, Markis Chong Sisi, tidak lagi dapat melayani umat manusia. Untungnya, putra saya, Wenming, dapat diandalkan. Semua yang gagal saya capai, dia akan mengambil alih tanggung jawabnya." Terengah-engah, Sisi melanjutkan dengan suara yang kuat, "Kaisar Sun. Kali ini, apa yang dilakukan Gonggong ditujukan untuk mengubah manusia menjadi budak untuk berada di bawah komandonya, untuk melayani jenisnya. Ini bertentangan dengan alam, ini jahat. Anda tidak bisa lagi bersikap baik, atau mencoba mendidik kejahatan. Orang-orang yang harus dibunuh, Anda membunuh mereka. Orang-orang yang pantas mati, mereka harus mati." Retak, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Sisi, lalu cahaya bintang kuning cerah bersinar dari tubuhnya. Sisi menggeram dengan suaranya yang menggelegar, "Kaisar Sun, Anda tidak bisa lagi memiliki belas kasihan di hati Anda. Anda harus membunuh beberapa orang, mereka harus mati. Kamu tidak bisa lagi berhati lembut." Bas, Kaisar Sun, si Wenming, Ji Hao dan yang lainnya dikirim terbang oleh kekuatan menakutkan ke puluhan ribu mil jauhnya. Sebuah bintang berwarna kuning tua yang menyilaukan meledakkan tubuh Sisi dari dalam dan naik langsung ke langit, meninggalkan aliran cahaya sepanjang jutaan mil di udara. Di tengah bintang, jiwa Sisi terlihat samar-samar, kabur dan kabur, terjebak saat duduk di istana megah di dalam bintang. Di langit, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya dengan sifat bumi menyilaukan secara bersamaan. Kabut berwarna kuning menyelimuti seluruh langit. Dalam sekejap mata, bintang Sisi mencapai kehampaan berbintang, tergantung di langit yang lebih tinggi dan berkilau dengan cahaya dingin dan redup. Sisi telah naik ke langit. Sebelum jiwanya benar-benar menyatu dengan inti bintangnya, dia tidak akan pernah bisa muncul di dunia fana lagi. Di gunung tertinggi di kota Puban, Ji Hao berdiri di tepi tebing. Angin kencang menggemerisik jubah Taiji dan membuat lengan lebar berkibar di udara seperti sayap bangau, sepertinya membawa Ji Hao ke langit kapan saja. Dari waktu ke waktu,
Ji Hao mengangkat tangannya dan menggosok tulang dadanya. Sebelumnya, dia terluka oleh ledakan kekuatan bintang dari tubuh Sisi ketika dia naik ke langit. Setelah itu, dia selalu merasa tidak nyaman, seolah-olah sedikit kekuatan bintang masih tertinggal di dalam tubuhnya, melumpuhkannya untuk tenang. Si Wenming duduk di samping di atas batu, dengan kaki disilangkan. Pedangnya yang panjang tersangkut miring di batu. Dia mengangkat kepalanya, dengan alisnya tercakup erat, menatap langit berbintang. Untuk alasan yang tidak diketahui, malam ini, bintang-bintang di langit sangat terang. Bintang-bintang berkilau berukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya hampir bersebelahan, bersinar dengan cahaya yang berwarna-warni dan indah, yang membuat langit malam seterang siang hari. Bintang abaku, di mana itu? Si Wenming tiba-tiba mengangkat tangannya dan mencoba menemukan bintang, yang telah bergabung dengan jiwa Sisi. Ji Hao merentangkan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Setiap penyihir ilahi tingkat puncak akan menyerap kekuatan 9 bintang nyata, untuk menumbuhkan 81 bintang roh batin di dalam tubuhnya, kemudian membangun 99 formasi sihir penyegelan bintang di dalamnya untuk mempersiapkan tingkat penyihir tertinggi. Adapun bintang mana yang akan dipilih oleh penyihir ilahi tingkat puncak untuk menjadi bintang rohnya, itu sangat rahasia. Bahkan si Wenming hanya tahu bahwa Sisi telah memilih 9 bintang dengan sifat bumi sebagai bintang roh, tetapi dia tidak tahu tentang bintang mana itu. Adapun salah satu dari 9 bintang mana yang Sisi pilih untuk menyegel tubuhnya dengan formasi sihir penyegelan bintang 99 dan masuk ke level penyihir tertinggi dengan kekuatannya, itu adalah keputusan acak. Tidak ada yang lain yang akan tahu tentang itu, kecuali dirinya sendiri. Langit berbintang tidak terbatas, dengan ratusan juta bintang berkilauan di dalamnya. Sejumlah besar, bintang-bintang ini memiliki sifat bumi. Bintang-bintang ini bergerak di langit dengan orbit yang rumit, dan bahkan makhluk kuat berusia bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya yang hidup sejak era prasejarah hampir tidak dapat mengetahui orbit setiap bintang. Hanya sedikit di antara mereka yang mungkin bisa melakukan itu. Bintang mana yang merupakan bintang Sisi? Dan di mana bintang itu sekarang? Tidak ada yang bisa menjawab dua pertanyaan ini, juga tidak ada yang tahu bagaimana menemukan bintang itu. Suatu hari, Menteri Sisi akan mendapatkan kendali penuh atas bintang asli itu, menciptakan tubuh Raja Bintang dengan kekuatan bintang, dan muncul lagi di depan kita. Ji Hao memandang si Wenming, yang sedang menatap langit berbintang, dan buru-buru menghiburnya dengan suara hangat, jiwanya masih ada, jadi Menteri Sisi belum mati. Si Wenming tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang dalam dan kuat, tapi kita semua tahu bahwa itu berbeda tidak peduli bagaimana. Dalam berapa tahun saya dapat melihat abah saya lagi? 10.000 tahun, 20.000 tahun, atau bahkan lebih lama. Merentangkan tangannya, si Wenming tersenyum pada Ji Hao dan berkata, tahukah kamu berapa banyak manusia yang benar-benar berhasil menjadi penyihir tertinggi sejak Kaisar Fuxi mengumpulkan orang-orang dengan kebijaksanaan, menciptakan formasi sihir penyegelan bintang 99 dan mengembangkan metode kultivasi baru untuk umat manusia kita? Ji Hao mencondongkan kepalanya dan menatap si Wenming. Dia benar-benar penasaran tentang itu. Kurang dari 100. Si Wenming memberikan angka yang mengejutkan Ji Hao, dan bahkan menghentikan otaknya untuk bekerja cukup lama. Apakah itu lelucon? Ji Hao tidak tahu kapan era Kaisar Fuxi. Kaisar Fuxi adalah salah satu dari 3 kaisar pertama manusia. Dia adalah makhluk kuat yang legendaris, inisiator peradaban manusia, dan bahkan lebih tua dari Kaisar Xuanyuan. Namun, hanya kurang dari 100 manusia yang berhasil menjadi penyihir tertinggi sejak era Kaisar Fuxi. Apakah itu benar? Menghela nafas sedikit, si Wenming meluruskan jari telunjuknya, mengguncangnya ke arah Ji Hao, dan melanjutkan dengan suara lembut, saya bilang benar-benar berhasil menjadi penyihir tertinggi, yang berarti saat ketika seorang manusia benar-benar menggabungkan jiwanya dengan inti bintang sungguhan, mendapatkan kendali penuh atas bintang itu dan mencapai terobosan, akhirnya membebaskan dirinya sendiri. Begitulah sejatinya penyihir tertinggi. Mengangkat kepalanya saat dia melihat bintang-bintang yang berkilauan di langit, si Wenming berkata perlahan, bintang-bintang asli itu berbahaya. Seorang pria menyeret bintang sungguhan ke dalam tubuhnya dan mulai menggabungkan jiwanya dengan inti bintang. Setelah itu, ketekunan dan kemauan yang besar akan diperlukan baginya untuk perlahan-lahan bergabung dengan bintang,
menghilangkan segel roh sejati yang ditinggalkan di inti bintang oleh Raja Bintang terakhir, sambil memperkuat tubuh dan jiwanya sendiri tanpa henti. Hanya setelah jiwa dan tubuhnya mencapai tingkat kekuatan yang ekstrim, dia dapat memperoleh kendali penuh atas bintang. Selama proses ini, segala macam bahaya dapat terjadi. Dengan sedikit kecerobohan, pria ini mungkin berubah menjadi abu, dengan jiwanya binasa, kata Si Wenming dengan suara rendah, tubuh Aba telah dihancurkan, dan hanya jiwanya yang tersisa untuk ada. Tanpa dipelihara oleh darah rohnya. Saya khawatir itu akan memakan waktu ratusan kali lebih besar, dan lebih banyak waktu untuk membawa bintang itu di bawah kendali penuhnya. Tahukah kamu berapa banyak manusia yang berhasil melampaui tingkat penyihir ilahi, dan menyeret bintang sungguhan ke dalam tubuh mereka, sejak era Kaisar Fuxi? Tanya Si Wenming dengan senyum tipis, dan sedikit kesedihan di wajahnya. Lebih dari 1 juta, Ji Hao. Sejak era Kaisar Fuxi, lebih dari 1 juta manusia berhasil melampaui tingkat penyihir ilahi. Kepahitan muncul di wajah Si Wenming saat dia melanjutkan dengan suara yang lebih rendah, tetapi di antara orang-orang ini, lebih dari 60% dikendalikan oleh bintang mereka, dan menjadi boneka bintang mereka. Ji Hao menjulurkan matanya karena terkejut, menatap Si Wenming. Lebih dari 1 juta manusia berhasil melampaui tingkat penyihir ilahi. Ini terdengar benar. Berdasarkan populasi raksasa manusia, dan sumber daya dunia Pangu yang kaya, ini adalah jumlah yang diharapkan Ji Hao. Lebih dari 1 juta, ini sesuai dengan imajinasi Ji Hao. Namun, apa yang dikatakan Si Wenming? Lebih dari 60% dari orang-orang ini akhirnya dikendalikan oleh bintang-bintang mereka. Di antara mereka yang lain, 10% gagal menahan kekuatan bintang-bintang mereka, dan jiwa mereka dihancurkan. 10% lainnya memiliki tubuh mereka yang berasimilasi oleh kekuatan bintang mereka. Tubuh mereka menjadi kandang, memenjarakan jiwa mereka, selama-lamanya. Banik yang menghilang tanpa jejak, jadi tidak ada yang bisa menemukannya. Selain yang terhilang lainnya, kurang dari 100 manusia benar-benar berhasil menjadi penyihir tertinggi. Dan sekarang, sekitar 3 hingga 5.000 orang masih mengolah diri mereka sendiri dengan parah dalam kehampaan berbintang, mencoba menjadi penyihir tertinggi sejati, saya kira. Ji Hao menelan ludahnya karena terkejut. Di antara 1 juta, dan hanya kurang dari 100 yang berhasil. Tingkat kerugian ini terlalu menakutkan. Setiap orang yang berhasil menjadi penyihir ilahi tingkat puncak, memicu formasi sihir penyegelan bintang 99 dan mendorong diri mereka ke tingkat penyihir tertinggi, adalah elit kelas atas di antara manusia. Namun demikian, sebagian besar elit itu telah jatuh, dan hanya kurang dari 100 yang bertahan sampai akhir. Ini mengejutkan. Ji Hao tetap diam. Dia tidak tahu orang harus menghadapi risiko besar dan melalui begitu banyak kesulitan setelah masuk ke level Supreme Magus. Tapi memikirkannya, itu benar-benar masuk akal. Bagaimanapun, manusia-manusia itu mencoba mengendalikan bintang-bintang nyata secara paksa dengan tubuh manusia mungil dan kehidupan manusia yang rapuh, kemudian mencapai keabadian dengan kekuatan bintang-bintang itu. Dalam hal ini, risiko sebesar itu tampaknya dapat diterima. Si Wenming menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, Aba adalah seorang pahlawan, tapi lihat kembali sejarahnya. Siapa di antara mereka yang telah menembus level Supreme Magus yang bukan pahlawan? Meskipun ini terdengar tidak sopan, saya masih akan mengatakannya. Harapan untuk melihat Aba lagi terlalu tipis. Ji Hao ingin mengatakan sesuatu untuk menghibur Si Wenming, tetapi tiba-tiba, segel besar muncul dari langit yang lebih tinggi, terbungkus kekuatan bumi yang kuat. Segel ilahi Houtu seluas jutaan mil persegi tiba-tiba muncul di langit. Segel Dewa Houtu yang sangat besar melayang di langit. Si Wenming mencengkeram gagang pedang dan perlahan berdiri dari batu, mencabut pedangnya. Mengangkat kepalanya dan melihat segel ilahi, dia berkata perlahan kepada Ji Hao, kata demi kata, Ji Hao, terima kasih telah mendengarkan. Hehe, sebagai paman Wenmingmu, aku malu. Aku seorang pria sekarang, tapi melihat apa yang terjadi pada abaku, aku memiliki. Menghela napas panjang, Si Wenming melintas di udara dan menghilang. Di puncak gunung, bersama dengan angin kencang yang menderu, tidak ada yang tersisa kecuali suara Si Wenming yang sangat tegas, lakukan apa yang harus kita lakukan. Lakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang pria.
Kita bisa sedih, kita bisa meneteskan air mata, tetapi tidak sebelum kita menyelesaikan semuanya. Ji Hao mengangkat kepalanya, melihat segel ilahi, lalu menggertakkan giginya dan berkata dengan suara dingin, lakukan apa yang harus kita lakukan. Karena saya sekarang hidup di dunia ini sebagai diri saya. Di kehidupan saya sebelumnya, saya tidak pernah membungkuk kepada siapapun, dan dalam hidup ini, tidak peduli siapa Anda, Gonggong, Kaisar Hitam, monster non-manusia. Aku akan memegang pedangku dan mengambil nyawamu. Tidak ada yang bisa membengkokku. Beberapa simbol mantra sederhana berwarna kuning gelap berkilau di segel ilahi Houtu. Semua orang yang tinggal di Midland bisa melihat simbol mantra bercahaya itu pada segel selebar jutaan mil itu. Midland dan 4 gurun mulai bergetar secara bersamaan. Dalam kehampaan berbintang, semua bintang dengan sifat bumi mengeluarkan suara mendengung teredam dan gemuruh. Kekuatan bumi dari seluruh dunia Pangu gelisah, melonjak merajalela di bawah kendali Houtu, dewa bumi sejati dari surga. Kekuatan bumi stabil dan kuat, tetapi saat ini, itu gelisah, seperti kekuatan guntur yang tidak stabil. Gempa bumi dimulai di Midland dan 4 gurun. Ji Hao berdiri di puncak gunung, yang memungkinkannya untuk melihat hal-hal di kejauhan. Dia melihat banyak gunung di sekitar kota Puban runtuh, sungai di lembah yang terkubur pasir, dan saluran air tersumbat. Kekuatan bumi menyembur keluar dari bumi yang memecahkan sungai. Dikendalikan oleh segel Dewa Houtu, kekuatan bumi mengirim suara Houtu ke setiap sudut dunia. Setiap daerah dengan pegunungan dan perbukitan, semuanya tertutup bumi, suara Houtu yang dalam, lambat, dan imperatorial bisa terdengar. Kaisar Sun, kaisar manusia di dunia fana, melawan alam. Para pendeta manusia sebagian besar jahat dan sulit diatur, dan manusia tidak menunjukkan rasa hormat kepada dunia. Kamu sombong, dan kamu telah mengabaikan kekuatan surga. Anda melindungi kejahatan. Oleh karena itu, dunia telah marah. Di bawah perintah kaisar ilahi, air akan turun untuk membersihkan dunia fana, untuk membersihkan kejahatan dan untuk menegakkan keadilan. Awan gelap tebal berkumpul di langit, sementara segel ilahi Houtu tiba-tiba bersinar dengan sinar kuning tajam yang tak terhitung jumlahnya di Midland. Semua subformasi dari formasi sihir penyegel air 10.000 naga yang dirancang oleh Sisi dihantam oleh cahaya kuning. Sebagai komponen terpenting dari formasi penyegelan air ini, bumi yang bernapas berubah menjadi aliran cahaya kuning yang mengalir dan terbang ke langit. Mereka semua terbang ke segel ilahi Houtu seperti burung yang terbang keluar dari hutan. Subformasi runtuh satu demi satu, dan jumlah besar air yang terakumulasi di subformasi ini membanjiri, mengaum ke segala arah. Ji Hao menutup matanya, jantungnya berkedut kesakitan, dan dia merasa seolah-olah organ dalamnya semuanya digoreng dalam minyak. Sekarang, dia sangat kuat dan mampu sehingga kekuatan rohnya dapat dengan mudah menutupi seluruh area selebar jutaan mil. Dalam cakupan kekuatan rohnya, dia melihat air melonjak keluar dari 2 subformasi yang runtuh. Di dekat 2 subformasi itu, beberapa tempat tinggal manusia berubah menjadi ketiadaan oleh gelombang setinggi puluhan ribu meter, dalam sekejap mata. Gaya tumbukan itu merusak. Bahkan Ji Hao hanya bisa melindungi dirinya sendiri dengan bel Pangu. Dia tidak bisa berdiri dengan mantap di ombak yang bergelombang, bahkan dengan kekuatannya yang besar. Di antara orang-orang yang tinggal di tempat tinggal itu, yang terkuat hanyalah penyihir senior. Semua orang itu dihancurkan menjadi kabut darah oleh gelombang dahsyat itu bahkan sebelum mereka bisa menyadari apa yang sedang terjadi. Semua makhluk hidup di beberapa tempat tinggal mati, dan bahkan seekor ayam atau anjing pun tidak berhasil bertahan hidup. Kami telah mencoba yang terbaik. Ji Hao menggertakkan giginya dan tanpa daya menundukkan kepalanya. Semua pemimpin manusia, dan dirinya sendiri, mereka semua telah mencoba yang terbaik. Mereka menyaksikan Sisi terbang ke langit, setelah itu, hanya Ji Hao yang tinggal di sini untuk menghibur si Wenming, yang sangat panik. Kaisar Sun dan semua pemimpin manusia lainnya menuju ke tempat yang berbeda bersama orang-orang mereka, mencoba segalanya untuk memindahkan lebih banyak manusia ke tempat-tempat yang aman, seperti kota Puban, kota Yuxiong, dan kota Gunung Yao. Tempat-tempat yang dilindungi oleh formasi sihir yang kuat ini adalah tempat teraman di dunia sekarang. Oleh karena itu, semua pemimpin manusia mencoba apapun yang mereka bisa untuk mengirim lebih banyak manusia ke tempat-tempat aman ini.
Namun demikian, klan manusia tersebar di seluruh dunia. Jumlah tempat tinggal manusia terlalu besar. Meskipun setiap pemimpin manusia telah bekerja dengan gelisah, mereka tidak dapat mengirim semua orang dari setiap tempat tinggal. Apa yang membuat Ji Hao dan para pemimpin manusia itu semakin putus asa dan tidak berdaya adalah tidak terlalu banyak tempat aman yang ada. Berapa banyak di antara semua manusia yang bisa murah hati dan sekaya Ji Hao, yang telah membangun formasi besar langit dan bumi di kotanya. Kota Puban adalah satu-satunya tempat aman berskala besar yang ada di dunia manusia, dibangun oleh seluruh umat manusia dengan sumber daya gabungan. Ada klan manusia kelas atas dan skala super, seperti klan Yuxiong yang didirikan oleh Kaisar Xuanyuan, yang kota Yuxiongnya memang berada di bawah perlindungan formasi sihir pertahanan yang kuat. Banjir mungkin melahap langit, tetapi tidak akan pernah membahayakan kota Yuxiong. Namun, berapa banyak manusia yang bisa ditabungi kota Yuxiong? Dan berapa banyak klan manusia berskala super seperti klan Yuxiong yang ada di dunia manusia? Belum lagi fakta bahwa Kaisar Sun dan para pemimpin manusia lainnya telah mencoba segala yang mungkin, tetapi masih gagal mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkan orang-orang yang tinggal di daerah lebih jauh di Midland dan Empat Gurun. Populasi umat manusia terlalu besar. Penyihir manusia, penyihir senior, raja penyihir, penyihir ilahi. Bahkan penyihir ilahi tingkat puncak, mereka semua adalah prajurit pemberani kelas atas di medan perang. Tetapi menghadapi banjir yang menderu, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak tahu di mana harus mengerahkan kekuatan mereka. Airnya lembut, namun bisa membunuh semua makhluk hidup. Penyihir ilahi tingkat puncak dapat menghancurkan gelombang raksasa dengan satu pukulan, tetapi dia bisa melindungi satu pemukiman manusia paling banyak. Berapa banyak penyihir ilahi tingkat puncak yang ada di dunia? Tapi berapa banyak pemukiman manusia yang ada? Setelah Sisi naik ke langit, sudah kurang dari 2 jam sejak Ji Hao dan Si Wenming kembali ke kota Puban. Kurang dari 2 jam, tapi, Gong Gong dan orang-orangnya sudah memulai serangan habis-habisan. Formasi sihir penyegel air 10.000 naga dihancurkan, dan banjir melanda sekali lagi. Awan gelap tebal menutupi langit, dengan aliran air mengalir dari langit. Air badai meraung, dan menghantam tanah, mengirimkan kabut putih berair yang segera menyelimuti dunia dan menutupi segalanya. Di dalam kabut berair, seberkas cahaya melintas dari waktu ke waktu. Sungai panjang berkibar di kabut, berubah menjadi layar pelindung yang mengalir dan bergetar, melindungi kota, dan desa. Ji Hao mengirim semua muridnya dari istana daunnya, yang mengeluarkan semua alat pembangun formasi sihir di perbendaharaan kota Gunung Yao. 3 hingga 5 muridnya dapat membangun formasi sihir dengan kekuatan pertahanan yang layak, dengan satu set kapal uap formasi sihir, bendera atau alat lainnya, dengan bergandengan tangan. Formasi sihir ini nyaris, namun secara efektif melindungi suatu daerah dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Dimanapun kekuatan roh Ji Hao mencapai, cahaya formasi sihir seperti itu berkilau dari waktu ke waktu. Namun, banyak formasi sihir dihancurkan segera setelah dibangun. Ji Hao menutup matanya. Formasi sihir pertahanan itu dihancurkan, dan murid-murid dari istana daunnya tidak akan pernah bisa bertahan dengan kultivasi tingkat rendah mereka. Kami benar-benar mencoba yang terbaik. Ji Hao menatap ke langit, bergumam, kepada mereka yang telah jatuh, perhatikan kami. Kami akan mengembalikan keadilan kepadamu. Kamu tidak lain adalah Gong Gong, Dewa Air. Bahkan jika kamu benar-benar Kaisar Hitam, kamu tidak akan memiliki hak untuk melakukan ini untuk keserakahanmu sendiri. Kota Liangzhu. 12 kaisar yang berkuasa berdiri di atas menara ilahi tertinggi di kota Liangzhu, melihat ke arah selatan. Menara ilahi berukuran berbeda berdiri di tanah. Menara ilahi tertinggi, seperti 12 yang berdiri di area tengah kota Liangzhu, mewakili 12 kaisar yang berkuasa, tingginya ratusan ribu meter. Dasar menara ini radius lebih dari 10 mil. Mengambang di atas setiap menara, mata tegak bersinar terang, menciptakan getaran kekuatan yang menakutkan dan menghilangkan awan gelap di langit. Tidak ada kelembaban yang bisa dirasakan 10.000 mil di sekitar masing-masing menara ilahi yang sangat besar ini. Menara ilahi berukuran sedang berdiri di kota-kota yang dibangun oleh keluarga non-manusia yang kuat. Di antara menara ini,
yang lebih besar tingginya sekitar puluhan ribu meter, sedangkan yang lebih kecil tingginya sekitar 10.000 meter. Mata tegak yang mengambang di setiap menara ilahi sangat menyilaukan, kekuatan yang dilepaskan oleh masing-masing menara ilahi ini cukup kuat untuk menghilangkan awan gelap di area 1000 mil. Menara ilahi berukuran lebih kecil berdiri di rumah-rumah bangsawan non-manusia kelas rendah itu. Kelompok bangsawan non-umat manusia kelas bawah mengumpulkan uang mereka, mengeluarkan semua yang mereka miliki dan membangun menara ilahi bersama. Menara ilahi yang mereka bangun tingginya ribuan meter, masing-masing cukup kuat untuk melindungi daerah dalam radius 100 mil. Menara ilahi tersebar di seluruh wilayah non-manusia. Mata tegak di atas menara ilahi ini saling bersinar, menerangi sebagian besar Midland. Siang dan malam, bagian utara Midland tetap cerah. Banyak dari menara ilahi ini baru-baru ini dibangun oleh Master Klan Xiu, bekerja sepanjang waktu. Semua menara dewa berukuran berbeda disatukan dan didirikan menjadi formasi magis dan kuat, yang berskala lebih kecil dari formasi sihir penyegelan air 10.000 naga, namun bahkan lebih efektif. Di bawah setiap menara ilahi ada massa orang yang padat. Itu adalah prajurit non-manusia yang tak terhitung jumlahnya, bersenjata sampai mati, menjaga di sekitar setiap menara ilahi dan bersiap untuk mengambil tindakan apapun kapan saja. Orang-orang klan Yu yang menguasai semua jenis sihir, prajurit klan Jia yang pandai bertarung dan membunuh, dan orang-orang klan Xiu dengan kebijaksanaan dan pengetahuan yang luas hadir. Ada juga prajurit jenis gelap dan budak non-manusia yang berfungsi sebagai kekuatan utama tentara reguler non-manusia. Bahkan prajurit manusia yang diperbudak, yang berada di dasar masyarakat non-manusia, dan biasanya diperlakukan seperti binatang, kita semua dipersenjatai sampai gigi. Biasanya, belum lagi baju besi dan senjata, prajurit manusia yang diperbudak ini bahkan tidak akan memiliki kain lap di tubuh mereka. Makhluk non-manusia itu tidak akan mengizinkan mereka memiliki tongkat kayu sekalipun, yang dapat menyebabkan cedera. Tetapi hari ini, semua memperbudak manusia, selama mereka bisa membawa baju besi dan memegang senjata, masing-masing dari mereka diberi satu set baju besi berkualitas tinggi yang dibuat oleh Master Klan Xiu, perisai dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, dan senjata tajam yang telah diperkuat dengan simbol mantra yang kuat, dan dapat menembus logam dan batu. Sejak non-manusia menginvasi dunia Pangu, makhluk non-manusia ini telah menimbun persenjataan. Tapi hari ini, semua gudang senjata milik dinasti Yu dikosongkan. Manusia yang diperbudak, budak non-manusia, dan prajurit jenis gelap juga diberi busur atau busur yang sangat mematikan, beberapa prajurit elit bahkan dilengkapi dengan boneka pertempuran yang kuat untuk membantu mereka bertarung. Benteng terbang melayang di udara, dan gunung terapung dirantai bersama oleh rantai tebal, terhubung dengan benteng terbang di atas kota Liangzhou. Di benteng terbang dan pegunungan terapung itu, tunggangan terbang terlatih yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi dengan tenang. Duduk tegak di punggung tunggangan terbang ini, adalah pemanah klan Jia lapis baja berat, yang telah bersiap untuk terbang ke langit dan memulai pertarungan sengit. Persenjataan berat yang tak terhitung jumlahnya dengan kematian yang luar biasa berdiri di benteng terbang dan pegunungan terapung ini. Banyak dari itu adalah potongan mahal, dan non-manusia bahkan tidak digunakan saat meluncurkan serangan habis-habisan di Gunung Chiban. Namun demikian, di bawah perintah 12 kaisar yang berkuasa sekarang, semua persenjataan berat yang mahal ini dipindahkan dari gudang senjata, tidak peduli seberapa berharga itu. Di atas menara ilahi tertinggi, 12 mata tegak melayang di udara, dengan seorang kaisar yang berkuasa di dalam pupil setiap mata yang tegak. Seperti biasa, Fan Hai dikelilingi oleh kekuatan kematian yang kuat. Dia tertawa terbahak-bahak tiba-tiba, Ye Mo Loye, tidak tersinggung, tetapi seorang wanita adalah seorang wanita, tidak peduli apa. Sistem pertahanan kami terlalu jauh. Lihatlah semua menara ilahi ini, lihat baju besi yang dikenakan oleh budak rendahan itu, lihat senjata mereka, lihat persenjataan berat itu, yang telah menghabiskan banyak uang bagi kita. Fan Hai menggelengkan kepalanya, dengan mencemooh melirik Ye Mo Loye dan berkata, wanita, kamu terlalu pengecut. Faktanya, dengan 30% pertahanan kita saat ini, tidak ada seorang pun di dunia Pangu yang bisa mengalahkan kita. Di Xian Luo terkekeh, merentangkan tangannya dan mengangkat alisnya ke arah Ye Mo Loye saat dia berkata, Ye Mo Loye sayang, jika kamu takut,
kamu dipersilakan untuk bergantung pada dada saya yang lebar dan hangat. Haha, kita tidak harus terlalu gugup, sebenarnya. Jialu Min tampak kabur dan berkabut seperti hantu. Dia juga terkekeh, memang, kita tidak perlu terlalu gugup. Di dunia Pangu, dan semua dunia sekitarnya yang ditargetkan dan diserang oleh kita, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menyaingi kita. Kita bisa mengalahkan semua musuh, terutama ketika kita menggabungkan kekuatan kita. Pijinu dari bulan merah menghela napas berat dan dengan dingin menggeram kepada yang lain, cukup. Diam, jika kamu tidak gugup, jika kamu tidak takut, mengapa kamu masih di sini berbicara semua omong kosong ini? Geraman pijimu berubah menjadi cahaya merah terang yang menyinari daerah sekitarnya, menyebarkan aura pembunuhan yang kejam. Semua orang dirangsang oleh getaran kekuatan menakutkan yang dilepaskan dari tubuhnya dan mengerutkan kening. Bukankah kalian semua setuju dengan saran Ye Moloye? Kalian semua takut, bukan? Kalian semua gugup, bukan? Lihatlah menara ilahi yang berdiri di wilayah Anda. Tanpa izinmu, bagaimana mereka bisa membangun begitu banyak menara ilahi begitu cepat? Fan Hai, DC Yanluo, Jialu Min, dan yang lainnya menutup mulut mereka, menundukkan kepala, dan tidak ada yang mengucapkan sepatah kata lagi. Pijinu melanjutkan dengan dingin, kita semua gugup, kita semua ragu-ragu, dan kita semua takut. Jadi, saudara-saudaraku, jika ada di antara kalian yang masih memiliki hal berguna yang belum kalian keluarkan, keluarkan saja. Keluarkan semua yang Anda miliki, karena tidak ada yang bisa memberitahu kami apa yang akan kami temui kali ini. Pijinu melirik kaisar lain yang berkuasa dan berkata, beberapa hari yang lalu, rasa senjata penghancur tertinggi muncul di dunia, jangan lupakan. Saya memiliki firasat buruk. Langit tiba-tiba berubah lebih cerah, sementara lubang hitam selebar 1200 mil tiba-tiba muncul di langit di atas kota Liangzhou. Portal yang dibangun oleh 12 keluarga yang berkuasa di luar kendali. Kekuatan 12 portal mulai meningkat, menghasilkan aliran cahaya putih yang indah, mencapai langsung ke langit. Di langit, lubang hitam itu tumbuh lebih besar dan lebar ribuan mil dalam sekejap mata. Awan gelap yang melonjak muncul dari tepi setiap lubang hitam, berputar dengan cepat, dan menyebabkan suara dengungan yang menggelegar. Pada saat berikutnya, langit sepertinya runtuh. Dari lubang hitam selebar ribuan mil itu, aliran air yang luar biasa meraung. Mereka turun dari langit, menyerang formasi sihir pertahanan di atas kota Liangzhou dengan suara keras yang menghancurkan langit. Dari dalam aliran air itu, pasukan makhluk roh jenis air yang tak terbatas melesat keluar, menunjukkan gigi mereka. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan tepat berapa banyak makhluk jenis air yang datang di sepanjang air, karena dalam beberapa napas, udara dalam radius puluhan ribu mil telah diisi oleh makhluk roh jenis air itu. Di wilayah milik dinasti Yu, menara dewa berukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan secara bersamaan. Cahaya berkabut yang bergetar dilepaskan dari mata tegak di atas setiap menara ilahi. Cahaya berwarna berbeda terjalin bersama, menciptakan perisai cahaya besar yang menyelimuti setengah dari wilayah non-manusia. Ombak meraung, sementara makhluk hidup berteriak. Makhluk roh jenis air yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas ombak raksasa itu, melemparkan sihir mereka. Pusaran air berputar dengan cepat, petir hitam menghantam, hujan es, petir, angin topan, kabut es, racun, gas beracun, semuanya telah jatuh dari langit, mendarat dengan keras pada formasi pertahanan non-manusia. Cahaya warna-warni mengalir di sungai, sementara guntur meledak tanpa akhir. 12 kaisar yang berkuasa dengan tenang berdiri di menara ilahi tertinggi, memandangi beberapa makhluk roh raksasa jenis air melalui layar cahaya tebal. Makhluk roh sepanjang 1000 meter, yang memiliki 9 kepala naga, meraung dalam-dalam. Itu membuka rahangnya dan menyemprotkan seteguk racun lengket, lalu mendengus dingin kepada 12 kaisar yang berkuasa dan berkata, kamu bukan target kami. Jangan ganggu kami lagi. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menangani konsekuensinya. 3 kepala makhluk roh itu terangkat dan meraung ke arah kepala. Setelah itu, semua makhluk roh jenis air yang telah menyerang kota Liangzhou berhenti sambil mengeluh. Kemudian, mereka mulai berteriak satu sama lain, dan mulai berbaris dengan teratur seperti pasukan yang terlatih dengan baik. Ye Moloye memegang tongkat hitam emas tua,
dengan dingin menatap monster besar dan mengerikan ini dan bertanya, Xiang Liu. Makhluk roh besar itu tertawa jahat, menggelengkan kepalanya dengan keras dan menjawab, tidak, Xiang Liu adalah ayahku. Saya putra sulungnya. Namaku Xiang Liu Zun. Dengan angkuh tubuhnya, makhluk besar ini berbalik dan memimpin pasukan makhluk air yang tak terbatas, menuju ke selatan. Suaranya berlama-lama di udara seperti guntur, monster non-manusia, saya telah memperingatkan Anda, jangan ganggu kami. Jika tidak, kamu akan membawa masalah pada dirimu sendiri. 12 lubang hitam di langit berubah menjadi lebih besar, dan jari-jari setiap lubang sudah mencapai ribuan mil. Air mengalir dari lubang-lubang itu, karena semua jenis harta roh jenis air, dan jenis makhluk air aneh datang bersama air. Makhluk-makhluk ini melakukan perjalanan melintasi kekacauan, turun ke dunia Pangu. 12 portal yang dibangun oleh 12 keluarga yang berkuasa telah bergetar secara intensif, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan alam dan memberikan kekuatan ke 12 lubang besar, mendukung lubang-lubang itu. Fan Hai bergumam pada dirinya sendiri, kami memiliki lalat. Ada yang salah dengan 12 portal yang kami bangun. Ada lalat di antara kita. Ye Mo Loye menjawab perlahan, itu pasti, tapi saya punya satu pertanyaan lagi. Di Xian Luo, bisakah Anda menjelaskan satu hal? Tidak ada makhluk jenis air yang datang dari dunia baru milik keluarga Disi Anda. Mengapa demikian? 12 kaisar yang berkuasa dan makhluk non-manusia yang kuat mengambang di sekitar menara ilahi ini mengangkat kepala mereka bersama-sama, melihat lubang hitam di atas portal keluarga Disi. Seperti yang dikatakan Ye Mo Loye, tidak ada apa-apa selain air jernih yang mengalir keluar dari lubang itu. Kecuali air, beberapa potongan baju besi standar yang rusak dari pasukan non-manusia dibuang oleh air. Tidak ada satupun makhluk roh jenis air yang keluar di sepanjang air, bahkan tidak ada anggota tubuh makhluk roh jenis air yang dikeluarkan. Di Xian Luo berhenti sejenak. Mengedipkan matanya, dia menyeringai malu dan berkata, apakah saudara laki-laki saya Di Xian mau menghancurkan semua makhluk roh jenis air di dunia itu? Haha, Anda tahu, bulan darah yang agung telah dengan murah hati memberi kita. Tidak, geram pijimu dengan suara yang dalam namun kuat, ini bukan Di Xian Mo. Apakah kalian berdua saudara tersayang? Di Xian Luo, kita semua tahu betapa, sayangnya, kamu satu sama lain. Kirim beberapa orang untuk melihatnya. Tidak ada satupun makhluk roh jenis air yang datang dari dunia itu, dan itu bukan karena Di Xian Mo. Sesuatu yang belum kita ketahui pasti telah terjadi di dunia itu. Pijinu melanjutkan dengan suaranya yang dalam itu. Pasukan elit bergegas ke mansion keluarga Disi langsung masuk ke formasi sihir teleportasi basis portal. Di dalam formasi, cahaya putih telah bergetar hebat, dan mengikuti jeritan melengking, pasukan elit ini tercabik-cabik oleh formasi sihir yang berteleportasi. Semua 12 portal telah berubah. Portal-portal ini mematahkan kekacauan dan memungkinkan makhluk roh jenis air itu untuk menyusup ke dunia Pangu dari 12 dunia tanpa batasan. Namun, orang-orang di dunia Pangu tidak bisa lagi pergi ke 12 dunia melalui portal ini. Segera, Pijinu dan yang lainnya mengetahui apa yang terjadi. Mereka saling melirik, lalu dengan khawatir berbalik ke selatan. Skema, Fan Hai bergumam sambil menggigit kukunya sendiri, saya telah membuat skema yang tak terhitung jumlahnya, tetapi kali ini, bahkan saya merasakan ketakutan. Mungkin, kita harus bersiap untuk yang terburuk. Seperti Jia Lumin menatapnya, juga dengan wajah khawatir. Misalnya, kita bergandengan tangan dengan umat manusia jika kita harus. Fan Hai menjawab dengan wajah gelap, saudara-saudariku, hidup kita adalah hal terpenting bagi kita. Kecuali itu, kehormatan, kebanggaan, semuanya tidak berharga bagi kita pada kenyataannya. Bukankah ini kebenaran yang kita yakini sepanjang waktu? 12 kaisar yang berkuasa mengangkat tangan mereka bersama-sama dan mengeluarkan resolusi untuk bergandengan tangan dengan umat manusia bila perlu. Tapi tentu saja, ini belum waktunya untuk melakukan itu. Menara ilahi itu memberikan kekuatan pertahanan yang sangat besar. Oleh karena itu, makhluk roh jenis air ini jauh dari cukup untuk membuat bangsawan non-manusia yang bangga ini menyerahkan martabat palsu terakhir mereka. Makhluk roh raksasa jenis air melesat keluar dari lubang gelap itu, diikuti oleh sekelompok besar makhluk roh jenis air. Mereka tidak menyerang kota Liangzhu. Sebaliknya, mereka semua berbaris, menuju ke selatan.
Xiang Liu, ikan hengong, ular gou, ular siu, Wuziki, Kunpeng. Yemo Loye menghitung makhluk raksasa jenis air yang kuat itu di pasukan besar jenis air itu dengan suara rendah. Semua makhluk itu memiliki ciri khas, karena mereka adalah keturunan dari 8 menteri senior di bawah komando Gonggong. Makhluk roh ini berbentuk sangat besar, dan getaran kekuatan yang dilepaskan dari tubuh mereka sangat kuat. Keturunan Wuziki semuanya adalah keras setinggi ratusan meter, tetapi dibandingkan dengan yang lain, mereka hanya berbentuk biasa. Beberapa keturunan Kunpeng menunjukkan bentuk aslinya dan melebarkan sayap mereka, menutupi udara sejauh puluhan ribu mil. Sayap mereka terhubung, sehingga menggelapkan seluruh langit. Tidak ada siang hari yang bisa dilihat lagi. Pasukan jenis air yang tangguh menuju ke selatan satu demi satu. Secara bertahap, selain makhluk roh jenis air biasa itu, beberapa tipe aneh, yang jelas bukan dari dunia Pangu, muncul. Gas beracun naik di awan sementara racun melonjak di sungai. Semua jenis makhluk air berbentuk aneh memutar tubuh mengerikan mereka dan bercampur dengan pasukan jenis air itu, menuju ke selatan juga. Melalui daerah dataran luas dinasti Yu, melalui wilayah kaki bukit yang luas antara wilayah dinasti Yu dan aliansi klan manusia, makhluk jenis air ini bergerak melintasi garis pertahanan Chiban, yang dipatahkan oleh banjir, berbaris ke kota Puban dalam susunan yang tangguh. Dengan bantuan air banjir, yang dipimpin oleh Xiang Liuzun, barisan depan dari semua pasukan jenis air muncul di sisi utara kota Puban dalam waktu setengah bulan. Pasukan jenis air muncul satu demi satu, dan segera, kota Puban dikelilingi oleh mereka sepenuhnya. Bersambung.